Halo, balik lagi nih sama kita. Ada Fajar, Nurul, dan Siva. Kami dari Teknik Informatika A1. Di video kali ini, kita akan membahas tentang materi hukum Moore dan konsep sistem operasi. Moore Law adalah hukum yang menggambarkan tren perkembangan hardware komputer dalam jangka waktu yang panjang. Ia menulis jurnal pada sebuah majalah yang tulisannya itu dikenal dengan hukum Moore pada tahun 1965. Ia meramalkan bahwa jumlah komponen industri akan mampu menempatkan pada chip komputer akan berlipat ganda setiap tahunnya. Menurut Moore Law, perkembangan teknologi informasi di bidang hardware komputer meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan atau 1,5 tahun. Jadi teknologi akan terus menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih andal pada tingkat yang konsisten sementara biaya relatif turun. Ada juga beberapa alasan mengapa akhir hukum Moore tidak berarti dari kemajuan komputasi seperti yang kita ketahui, yaitu diantaranya: pertama, selalu ada algoritma dan perangkat lunak yang lebih baik. Kedua, chipset yang lebih khusus. Ketiga, bisa jadi bukan saja pilihan chipset. Keempat, bahan baru dan konfigurasi. Kelima, quantum computing. Keenam, keusangan. Hukum Moore Agung kompensator, umumnya dikenal sebagai hukum Weird, adalah prinsip bahwa generasi berturut-turut perangkat lunak komputer cukup memperoleh keuntungan mengasapi untuk mengimbangi kinerja yang diramalkan oleh hukum Moore. Sebagai biaya tenaga komputer untuk konsumen jatuh, biaya bagi produsen untuk memenuhi hukum Moore mengikuti suatu tren yang berlawanan, R&D manufaktur, dan biaya tes telah meningkat terus dengan setiap generasi baru dari chip. Biaya produksi meningkat merupakan pertimbangan penting untuk mempertahankan hukum Moore. Faktor pendukung utama dan tren masa depan. Kontribusi terpenting yang merupakan raison d'être bagi hukum Moore adalah penemuan sirkuit terpadu sendiri, dikreditkan contemporaneously untuk Jack Kilby di Texas Instruments dan Bob Noyce di Intel. Penemuan logam oksida semikonduktor komplementer oleh Frank Wanless pada tahun 1963. Penemuan dari Dynamic Random Access Memory oleh R. Dennard di IBM pada tahun 1967 yang dibuat mungkin untuk mengarang satu transistor sel memori. Penemuan laser excimer yang mendalam UV fotolitografi oleh K. Jane di IBM pada tahun 1982 yang telah memungkinkan fitur terkecil di IC menyusut dari 500 nanometer pada tahun 1990 menjadi serendah 32 nanometer pada tahun 2011. Ultimate batas hukum. Pada tanggal 13 April 2005, Gordon Moore menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa hukum tidak dapat dipertahankan tanpa batas. Ini tidak bisa terus selamanya sifat eksponensial bahwa Anda mendorong mereka keluar dari akhir bencana terjadi. Dia juga mencatat bahwa transistor akhirnya akan mencapai batas miniaturisasi pada atom tertingkat. Dalam hal ukuran, transistor dapat melihat bahwa kita sedang mendekati ukuran atom yang merupakan penghalang yang mendasar, tapi akan ada 2 atau 3 generasi sebelum kita mendapatkan yang jauh, tetapi itu sejauh sebagai kami pernah bisa melihat. Kami melihat 10-20 tahun sebelum mencapai batas mendasar. Kemudian lagi, hukum sering bertemu rintangan yang pertama kali muncul dapat diatasi, tetapi memang diatasinya lama. Dalam hal ini, Moore mengatakan dia sekarang melihat hukum lebih indah daripada ia menyadarinya. Hukum Moore adalah pelanggaran hukum Murphy, semuanya akan lebih baik dan lebih baik.
Hukum Moore. Futuris seperti Ray Kurzweil, Bruce Sterling, dan Vernor Vinge percaya bahwa peningkatan eksponensial dijelaskan oleh hukum Moore akhirnya akan mengarah pada teknologi singularitas, periode di mana kemajuan dalam teknologi terjadi hampir seketika. Meskipun Kurzweil setuju bahwa pada tahun 2019, strategi saat ini yang selalu halus, fotolitografi, akan memiliki ajalnya. Ia berspekulasi bahwa hal ini tidak berarti akhir dari hukum Moore. Hukum Moore sirkuit terpadu adalah bukan yang pertama, tetapi kelima paradigma untuk meramalkan mempercepat rasio harga performa. Dampak hukum Moore. Dampak besar hukum Moore adalah untuk secara dramatis membatasi dan fokus industri komputer. Selama beberapa dekade sebelum munculnya tingkat signifikan integrasi dalam semikonduktor, inovasi dalam arsitektur komputer membentuk dasar dari persaingan di antara vendor. Inovasi ini berarti bahwa sistem organisasi, set instruksi, teknik manajemen memori, dan input-output controller berbeda dalam setiap generasi produk dari setiap vendor. Sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan penggunaan atau user brainware, software yang mengontrol eksekusi program komputer dan dilengkapi dengan penjadwalan, penelusuran kesalahan, pengendalian input-output, akunting, kompilasi, penyimpanan, manajemen data, dan layanan hubungan. Fungsi sistem operasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, memori manajemen. Manajemen memori terbagi menjadi 2 fokus utama, yaitu primary memory dan main memory, di mana primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM. Main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung melalui CPU. Device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antara perangkat melalui sistem driver. Untuk program yang berperan untuk menangani hal tersebut adalah input-output controller. File management. OS juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, mulai dari tahap awal hingga akhir, yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi, kemudian mengelola lokasi, fungsionalitas sistem, dan fitur yang lainnya. Proses manajemen. Fungsi dari sistem operasi yang terakhir adalah mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Sifat sistem operasi: usability, generality, efficiency, visibility, fleksibilitas, opacity, security, integrity, capability, availability, reliability, serviceability, extensibility. Komponen dalam sistem operasi. File merupakan file yang terbentuk atau dijalankan melalui sebuah sistem operasi. Kernel adalah perangkat lunak software yang membentuk sistem dan memiliki tugas untuk melayani berbagai macam program aplikasi secara aman dan mudah. User interface sistem operasi mempunyai karakteristik antarmuka yang menjadikan interaksi antar pengguna dengan komputer. Supervisor dan komponen manajemen, yaitu bagian dari fungsi sistem operasi yang tugasnya mengontrol keseluruhan lingkungan sistem pemrosesan data. Fungsi-fungsi yang dikontrol antara lain, pengolahan pekerjaan, yaitu pengalokasikan sumber daya yang dapat diminta prioritas untuk menjalankan program penjadwalan pekerjaan. Pengelolaan tugas, yaitu pengawasan terhadap sumber daya yang tidak dapat diminta prioritas menjalankan program. Pengolahan data, membantu mengalokasikan storage sampai ke level bawah atau file, dan pengawasan semua rutinitas aktivitas semua input-output termasuk interface ke pemakai, juga pengolahan ruangan, metode akses atau aluran program, pengelolaan buffer, dan perbaikan kesalahan. Struktur data sistem operasi. Sistem monolitik merupakan sistem operasi sebagai kumpulan prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain bila diperlukan.
Kelemahan, pengujian, dan penghilangan kesalahan sulit karena tak dapat dipisahkan dan dilokalisasi. Sulit dalam penyediaan fasilitas pengamanan. Tidak fleksibel karena komputer sebenarnya tidak memberlakukan seluruh layanan yang disediakan. Kesalahan satu pemrograman pada satu bagian dari satu kernel menyebabkan matinya seluruh sistem. Keunggulannya, layanan dapat dilakukan sangat cepat karena terdapat di satu ruangan alamat. Yang kedua yaitu sistem berlapis, merupakan sistem operasi yang dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan di mana lapisan bawah memberi layanan lapisan di atasnya. Kelemahannya, fungsi-fungsi sistem operasi harus diberikan ke tiap lapisan secara hati-hati. Keunggulan, memiliki keunggulan rencana modular. Tiap lapis dapat dirancang, dikode, dan diuji secara independen. Pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi, dan implementasi sistem operasi. Tipe-tipe sistem operasi: sistem batch processing, sistem multiprogramming, multitasking, sistem multiprocessing, sistem terdistribusi, sistem real-time, mobile OS, network OS. Terima kasih teman-teman telah mengikuti aku dalam penjelasan materi hukum Moore dan konsep sistem operasi. Sampai jumpa di lain waktu. Bye!